Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Raini di pembelajaran tematik Tema 2, subtema 1. Sebelum memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siapkan buku tulis dan buku paketnya ya. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Betul. Yuk kita bahas sama-sama. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Di sini ada bagan tentang tanggung jawab sebagai individu, diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri, ada tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di bawahnya ada contoh-contohnya ya, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Kita lihat tanda panahnya ya. Di sini ada gambar masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, jadi bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka kita harus menanam pohon di jalan atau di pekarangan rumah. Kemudian kita melakukan tanggung jawab terhadap warga masyarakat menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan ronda malam. Hidup bersama dalam masyarakat sangatlah penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kalian perhatikan peta di sini ya. Ini adalah peta Indonesia. Yang warna hijau merupakan daratan dan yang warna biru merupakan lautan. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Siapa yang tahu apa arti dari kegiatan ekonomi? Pintar. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Mari kita simak detailnya. Pertanian dan perkebunan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Di sini ada gambar pertanian yaitu menanam padi dan ada perkebunan memetik daun teh. Kemudian ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Ada peternakan hewan besar, contohnya sapi. Peternakan hewan kecil, contohnya domba. Dan peternakan unggas, itu peternakan ayam. Selanjutnya ada perikanan. Pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Di sini ada budidaya ikan air tawar. Contohnya, misalnya kita memelihara ikan bandeng, ikan bawal. Kemudian ada budidaya ikan air laut, contohnya udang.
Selanjutnya ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contohnya barang tambang batu bara, emas, perak, nikel, dan minyak bumi. Di sini ada pertambangan batu bara, kemudian contoh pertambangan minyak bumi. Kemudian kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Lihat gambar yang di bawah sini. Ini merupakan kondisi hutan kita ketika masih bagus. Namun sekarang banyak hutan yang kondisinya seperti ini. Lihat yang tanda panahnya. Ini adalah kawasan hutan, perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara, baik darat ataupun jalur laut. Kemudian ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Di sini ada industri sepatu, kemudian kertas dan tekstil. Kemudian ada pelayanan jasa, melayani masyarakat, bentuk pelayanan terhadap konsumen. Ada dokter, ada desainer, dan yang merancang gedung apa namanya? Pintar, arsitek. Selanjutnya kita akan belajar muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Tangga nada, diatonis, dan mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor, yang pertama, Hari Merdeka, kemudian Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Kalian bisa nyanyikan lagunya ya nanti. Kemudian ada tangga nada diatonis minor. Ingat kembali tentang tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Selain tangga nada diatonis mayor, ada pula tangga nada diatonis minor. Apa itu tangga nada diatonis minor? Nada-nada pada tangga diatonis minor berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor, yang pertama, bersifat sedih dan syahdu atau sendu. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Tangga nada diatonis minor adalah 3 jenis. Yang pertama, tangga nada minor asli. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Dan yang terakhir, tangga nada minor melodis. Kita lihat rinciannya. Tangga nada minor asli, tangga nada minor belum dapat nada sisipan. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, A. Tangga nada minor harmonis, nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Contoh A, B, C, D, E, F, G, kres A. Tangga nada minor melodis, nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Contohnya A, B, C, D, E, F, kres, G, kres, A, G, F, E, D, C, B, A.
Kemudian kita membedakan lagu dengan tanda mayor dan minor. Kamu sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Dapatkah kalian membedakannya? Berikut cara membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Sedangkan tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau A. Contoh lagunya Syukur, Himne Guru, dan Gugur Bunga. Nah, demikianlah pembelajaran tematik kita kali ini. Mudah untuk dipahami kan? Selanjutnya, tugas yang harus dikerjakan yaitu mengisi tabel jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah di halaman 35. Yang kedua, mengisi tugas di halaman 41. Ayo rumuskan bagian 1 dan 2. Dan yang terakhir, menyanyikan salah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor atau minor, kemudian kirim voice note. Sudah paham? Jika sudah paham, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.